Assalamualaikum, anak soleh-solehah. Hari ini kita akan belajar tentang cerita fiksi dan non-fiksi. Indikatornya yaitu memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca. Hanya berdasarkan membaca judulnya saja, jadi belum membaca teks non-fiksinya. Tahukah kalian apa itu cerita fiksi dan non-fiksi? Nah, sebelumnya cerita ada dua macam, yaitu cerita fiksi dan non-fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang isinya berdasarkan imajinasi atau khayalan pengarang. Dalam pembuatan cerita fiksi, tidak membutuhkan pengamatan dalam kehidupan nyata. Ceritanya berasal dari khayalan atau imajinasi penulis. Contoh cerita fiksi yaitu cerita fabel atau cerita tentang hewan, seperti si kancil dan buaya, bangau putih, atau juga cerita fiksi yang tokohnya bukan hewan seperti Putri Salju atau dongeng anak Nusantara lainnya. Cerita non-fiksi adalah cerita yang isinya berdasarkan kejadian nyata. Cerita non-fiksi bersifat informatif atau mengandung informasi. Pembuatannya biasanya cerita non-fiksi membutuhkan pengamatan dan data agar isinya dapat dipertanggungjawabkan. Contoh cerita non-fiksi yaitu cerita tentang kisah hidup seseorang, seperti buku Rudi yang berisi perjalanan hidup Bapak B.J. Habibie. Selain itu, ada juga cerita tentang sejarah dan buku-buku pelajaran. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, kalian sudah bisa membedakan belum apa cerita fiksi dan non-fiksi? Oke, perbedaannya adalah yang pertama, cerita fiksi merupakan cerita buatan manusia yang idenya berasal dari penulis, sedangkan cerita non-fiksi berdasarkan data-data yang ada di kehidupan nyata. Perbedaan yang kedua, yaitu bersifat imajinatif atau khayalan, dan pada cerita non-fiksi bersifat informatif atau mengandung informasi. Yang ketiga, pada cerita fiksi menggunakan bahasa kiasan, sedangkan pada cerita non-fiksi menggunakan bahasa lugas atau bahasa yang sebenarnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara memperkirakan informasi yang didapat dari teks non-fiksi sebelum membaca teks. Pernahkah kita atau kalian pergi ke toko buku? Nah, biasanya buku-buku yang ada di sana masih tersegel dengan rapi kan ya? Saat buku tersegel tersebut, kita tidak dapat membaca keseluruhan isi buku tersebut, tapi kita dapat memperkirakan informasi yang terdapat dalam buku tersebut. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan membaca judul bukunya. Judul buku biasanya mencerminkan isi buku tersebut. Sama halnya dengan buku. Teks non-fiksi pun baik dari media cetak atau media elektronik juga dapat kita perkirakan isi informasinya. Caranya yaitu dengan membaca judul teks tersebut. Menemukan informasi penting di dalam teks non-fiksi. Jenis informasi dalam teks non-fiksi ada dua, tersirat dan tersurat. Pada yang tersurat yaitu informasi yang sudah ada dalam teks dipaparkan dalam bacaan secara langsung tanpa ditutup-tutupi. Namun, pada bagian yang tersirat, informasi yang tersembunyi atau informasi yang tidak tertulis pada sebuah naskah dan perlu pemahaman lebih untuk menemukan informasi tersebut. Nah, jika ada judul pola hidup sehat, kita coba perkirakan apa saja yang ada di dalam judul tersebut. Misalnya yang pertama, bisa definisi pola hidup sehat. Yang kedua, manfaat pola hidup sehat. Dan yang ketiga, macam-macam pola hidup sehat. Setelah kalian mencoba memperkirakan informasi yang terdapat dalam teks tersebut, kalian bisa mencocokkan sesuai dengan yang ada di halaman 82. Oke, kalian baca bacaan yang di halaman 82. Setelah itu kalian bisa lihat bahwa itu informasi-informasi yang terdapat di dalam teks non-fiksi.
Materi dari Ustazah cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.